Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3361 Kera berlengan 10. Pada akhirnya, keempat pria berambut hijau itu menimbang-nimbang dan menahan amarah di hati mereka. Mereka tidak memilih untuk melawan, tetapi menyerahkan hantu pagoda hijau setinggi 7 lantai itu. Luo Xiu tidak mempermalukan mereka dan membiarkan mereka berempat pergi. Bukan rahasia lagi bahwa dia masih hidup, jadi tidak perlu bersikap terlalu ekstrim dalam beberapa hal. Di tempat seperti Cugu Destruction, Luo Xiu benar-benar tidak perlu takut pada banyak orang, karena semakin kuat wilayahnya, semakin tabu pula dia terhadap tempat ini. Orang-orang kuat di alam asal pada umumnya tidak berani menerobos masuk. Meskipun alam asal jauh lebih kuat daripada alam Kaisar Agung, jika Anda memasuki tempat kehancuran ini, Anda akan lebih mungkin menghadapi krisis yang mengerikan daripada orang-orang kuat di alam Kaisar Agung. Sebaliknya, kematian lebih mungkin terjadi. Sebelum saya menyadarinya, 2 bulan telah berlalu. Pagoda hijau 3 lantai itu juga menyerap sepenuhnya bayangan pertama dari pagoda hijau 7 lantai itu. Meskipun seluruh pagoda hijau itu masih bertingkat 3, ia bersinar lebih terang, dan aliran kekuatan asli yang murni mengalir melalui pagoda hijau itu. Umpan balik itu diteruskan ke tubuh Luo Xiu. Saya merasa tubuh fisik saya saat ini sepenuhnya berada di luar jangkauan Holy Lord. Luo Xiu bergumam dalam hatinya, menutup matanya, dan merasakan perubahan kekuatan di dalam tubuhnya. Setiap tetes darahnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Tampaknya hanya dengan pikiran dan gerakan, ia dapat menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan kehampaan. Hantu pagoda hijau itu memang hal yang baik, dan tubuh hantu itu seharusnya adalah pagoda hijau 7 lantai, yang merupakan bagian yang hilang dari pagoda hijau 3 lantai di tanganku. Mata Luo Xiu berkedip, bayangan itu begitu luar biasa. Dapat dibayangkan bahwa orang yang memurnikan pagoda hijau 7 lantai menjadi harta karun jelas bukan orang kuat biasa. Jadi meskipun Luo Xiu benar-benar ingin merebut pagoda hijau 7 lantai, dia juga tahu bahwa akan sulit melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, hal ini tidak menghalangi Luo Xiu untuk memiliki pikiran lain dalam benaknya. Misalnya, dia sudah tahu bahwa Akademi Diri Sejati mengizinkan banyak orang jenius memasuki tanah kehancuran untuk pelatihan. Ada 4 orang di setiap kelompok, dan setiap kelompok memiliki pagoda biru setinggi 7 lantai. Perlindungan tubuh bayangan. Jika lebih banyak hantu pagoda hijau 7 tingkat dapat direnggut, maka melalui penyerapan dan umpan balik dari pagoda hijau 3 tingkat, tubuh fisiknya akan mampu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ada pula kekuatan asal yang sangat besar yang terkandung dalam batu dewa asal. Awalnya, Luo Xiu berencana untuk menyerap semua energi batu dewa asal sebelum mengambil tindakan. Namun, batu dewa asal ini tidak dapat melarikan diri. Karena kekuatannya dapat ditingkatkan dengan menelan hantu pagoda hijau 7 lapis, masalah penyempurnaan batu dewa asal dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Kemudian, Luo Xiu mulai mengambil tindakan. Dalam waktu kurang dari sebulan, mengandalkan keakrabannya dengan tanah kehancuran, dia menyerang 3 tim jenius dari Akademi Diri Sejati dan menangkap 3 hantu pagoda hijau setinggi 7 lantai. Setelah hantu pagoda hijau 7 lapis pertama disempurnakan dan diserap olehnya, kecepatan penyempurnaan tingkat kedua dan ketiga menjadi jauh lebih cepat. Ketika 2 bulan telah berlalu, sebanyak 5 hantu pagoda hijau 7 lapis semuanya diserap dan dilahap oleh pagoda hijau 3 lapis. Pada saat yang sama, kekuatan fisik Luo Xiu meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Dan dia dapat merasakan dengan jelas bahwa ketika tubuh fisiknya mencapai tingkat ekstrim, akan semakin sulit untuk memperbaikinya lebih lanjut. Di dalam kegelapan, sejak terakhir kali auman seekor binatang buas menyebabkan kekuatan kekacauan meledak dan menghancurkan bayangan orang kuat asli, Luo Xiu merasa bahwa sepertinya ada ciptaan hebat yang tersembunyi lebih dalam di tempat kehancuran itu. Tanda seru. Pergi dan lihat. Meskipun dia tahu itu berbahaya, dia tidak tahu mengapa. Jika dia tidak pergi, dia akan merasa menyesal, seolah-olah dia akan menyesalinya di masa depan jika dia melewatkannya. Pergi dan lihat. Luo Xiu bukanlah orang yang ragu-ragu atau bimbang, jadi ketika ide ini muncul, dia langsung mengambil keputusan. Peluang dan bahaya hidup berdampingan, ini adalah kebenaran abadi. Betapa besar bahayanya, betapa besar peluangnya. Karena saya memiliki perasaan itu di hati saya, jika saya tidak melihatnya, saya benar-benar tidak akan mau melakukannya. Saya selalu merasa bahwa keberuntungan besar akan segera berlalu. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu tidak mencari orang lain dari Akademi Diri Sejati. Sebaliknya, ia berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke arah yang ia rasakan. Mengom. Tiba-tiba terdengar suara binatang buas lainnya.
Saat suara itu terdengar, semua bulu di tubuh Luo Xiu berdiri. Rasa krisis yang besar menyelimutinya, seolah-olah ada gunung yang menghancurkannya. Luo Xiu sudah siap secara mental untuk menghadapi fenomena ini, jadi dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia mengandalkan tekadnya sendiri untuk menekan rasa takut di hatinya dan terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Pagoda hijau 3 tingkat, yang menyerap 5 bayangan pagoda hijau 7 tingkat, digantung di atas kepala. Luo Xiu menggunakan teknik tertinggi untuk menarik kekuatan kekacauan guna membentuk tirai cahaya di permukaan tubuh, dan telah sepenuhnya siap. Semakin dalam kau masuk, semakin tandus tanah kehancuran itu. Banyak puing-puing masih dapat dilihat di area luar, tetapi jauh di dalam tempat yang hancur ini, sangat sunyi, seolah-olah semuanya telah hancur total dan tidak ada lagi. Bisa dibayangkan bahwa tempat semacam ini menjadi medan pertempuran para pembangkit tenaga listrik teratas pada masa bencana kuno. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sosok Luo Xiu tiba-tiba berhenti, karena tekanan di sekelilingnya menjadi semakin mengerikan. Dia merasa seolah-olah tulangnya sedang dihancurkan oleh batu kilangan, mengeluarkan suara berderit. Bukan hanya itu saja, dia berdiri di sini dan melihat dari kejauhan, dan bisa melihat 2 matahari berdarah tergantung di suatu kekosongan gelap yang sunyi. Tepatnya, itu bukan matahari yang berdarah, tapi 2 mata seperti matahari dan bintang. Binatang besar sekali. Bahkan meskipun dia telah melihat mayat naga leluhur bercakar 9, dia belum pernah begitu terkejut. Sepasang mata saja sebesar bintang. Seberapa mengerikankah makhluk raksasa ini? Bisa dibayangkan jika binatang buas seperti itu merajalela di kehampaan yang kacau, omannya bisa menghancurkan seluruh bidang bintang. Luo Xiu tidak berani bergerak. Kekuatan terpusat di matanya, dan dia perlahan-lahan melihat dengan jelas bahwa wujud binatang itu adalah seekor kera besar yang ganas dengan 10 lengan. Kera berlengan 10? Hati Luo Xiu dipenuhi kepanikan, karena di antara 10 binatang buas terkuat yang beredar di era tanpa akhir, ada kera dewa berlengan 10. Saat ia semakin banyak berhubungan dengan banyak hal, Luo Xiu perlahan-lahan memahami bahwa peredaran 10 binatang buas itu tidak hanya ada di era yang tak berujung, tetapi juga ada di era paling awal dan paling kuno. Jika tidak, dia tidak akan melihat keberadaan mereka di medan perang asli Nirvana dan tanah kehancuran kuno ini. Ini bukan kera hidup, juga mayat. Satu-satunya perbedaannya adalah meskipun kera dewa ini mati, ia masih memiliki keinginannya yang abadi, seolah-olah ia masih hidup. Raungan mengerikan juga keluar dari mulut kera dewa ini. Tubuhnya sangat besar, dan sehelai rambut yang tumbuh di tubuhnya tampak seperti pilar dewa yang menjulang tinggi dibandingkan dengan tubuh Luo Xiu. Bab 3362 Kungfu Abadi-Abadi. Menakjubkan. Hanya ada rasa heran dan terkejut di hati Luo Xiu. Bukannya dia belum pernah melihat binatang besar sebelumnya. Di Endless juga beredar rumor bahwa Chaos Giant Kun sangat besar, sebanding dengan ukuran bintang. Dan bagaimana dengan kera suci di hadapanku ini? Salah satu matanya sebesar Chaos Giant Kun yang legendaris. Kera berlengan 10 dalam legenda era tanpa akhir jelas tidak sebesar itu, sehingga bisa dibilang, kera ini luar biasa. Raungan itu saja sudah membuat mulut Luo Xiu berdarah karena terkejut. Bahkan dengan kecepatan pemulihan tubuhnya yang kuat, dia hampir tidak bisa berdiri di tempat seperti itu. Pada saat ini, Luo Xiu menyadari bahwa di balik kera dewa yang agung dan besar itu, ada kekosongan yang lebih luas. Dalam kegelapan, dia merasa bahwa tempat di mana ciptaan agung berada bukanlah di sini, di kera dewa, tetapi lebih jauh. Tempat itu, Luo Xiu tidak berhenti di sini terlalu lama. Untungnya, auranya relatif lemah, jadi dia tidak menarik perhatian kera dewa. Diperkirakan bahwa alasan mengapa bayangan pembangkit tenaga listrik alam asal dari istana Jiutian hancur adalah karena dia terlalu menonjol dan melepaskan aura pembangkit tenaga listrik alam asal di tempat seperti tanah kehancuran. Setelah sekian lama, Luo Xiu sudah jauh dari kera dewa, dan saat ini, lokasinya telah menembus ke tempat yang tidak diketahui dan berbahaya di tanah kehancuran. Kaki. Tiba-tiba, aliran darah mengalir dari bahu Luo Xiu, dan aliran napas yang tak terlihat melewatinya. Bahkan dengan indera spiritualnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindarinya dan melihat darah secara langsung. Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya sangat kuat. Bahkan orang yang kuat di alam Sein tidak dapat melukainya dengan pukulan penuh, dan aliran napas yang bergejolak di sini dapat dengan mudah melukainya. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya tempat ini. Kemampuan perlambatan dan melemahnya alam Taisang tidak berpengaruh sama sekali, karena tingkat napas dan energi yang mengalir di sini melampaui kondisi Luo Xiu saat ini.
Kekuatan Tai Sangfa lebih terletak pada duel di alam yang sama, dan lawan yang tingkat kultivasinya tidak jauh lebih tinggi dari Luo Xiu. Jika kesenjangannya besar, kemampuan Tai Sangfa untuk melambat dan melemah tidak akan efektif. Yaitu, saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi Luo Xiu merasa bahwa dia akhirnya mencapai tujuannya. Apa yang menarik perhatiannya adalah platform Tao kuno. Pupil matanya tiba-tiba membesar, menggambarkan betapa terkejutnya hatinya dan betapa dahsyatnya gelombang yang ditimbulkannya. Karena panggung Tao yang dilihatnya bukanlah hal yang asing baginya. Ia pernah melihatnya sebelumnya di dunia Tao yang tak berujung. Kemudian, ia bertanya kepada guru kaisar, yang mengatakan bahwa itu adalah platform Tao yang membawa harapan. Dan menurut guru kaisar, platform Tao itu muncul pada zaman dahulu kala, dan kemudian terwujud pada zaman paling kuno, meninggalkan berbagai legenda. Di era yang tak berujung, sepertinya tidak ada seorang pun di dunia yang pernah melihatnya kecuali Luo Xiu. Tetapi Luo Xiu tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan platform Tao ini di sini lagi. Mungkinkah ketika platform Tao ini terbang melintasi langit dan menghilang secara misterius, ia sebenarnya berasal dari dunia Tao ke tempat kehancuran ini di masa lampau? Namun, ada beberapa perbedaan dari platform Tao kuno yang pernah dilihat Luo Xiu sebelumnya. Karena panggung Tao yang dilihatnya saat ini memiliki beberapa bayangan samar di atasnya. Siapakah tokoh-tokoh yang tidak jelas ini? Luo Xiu tampak bingung. Dia bisa merasakan misteri yang tak tertandingi dari platform Tao ini. Tampaknya Kaisar Master mengetahui beberapa rahasia, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya. Ruang di peron tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Setidaknya puluhan orang yang berdiri di sana tidak akan terlihat berdesakan. Pada saat ini, di panggung Tao, total 8 sosok manusia muncul. Setiap sosok tidak tinggi atau agung, tetapi aura yang merasuki mereka memberi orang-orang rasa penindasan yang sangat agung. 8 aura yang berbeda saling terkait dan terjalin, membentuk kekuatan kekacauan yang bahkan lebih mengerikan. Berdiri di sini, Luo Xiu tampak seperti perahu kecil yang tidak mencolok di laut di bawah badai yang dahsyat, yang dapat terbalik kapan saja. Kedelapan sosok itu sangat kabur dan diselimuti cahaya ilahi, membuat Luo Xiu mustahil melihat penampakan mereka dengan jelas. Namun, saat Luo Xiu hendak mendekat, aura misterius bergema samar-samar, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Berdengung, aliran cahaya terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sebuah tanda. Apakah itu tanda yang tertinggal saat aku bertemu dengan platform Tao ini? Mata Luo Xiu menunjukkan keraguan yang dalam, karena bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa tanda ini ada di tubuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, guntur bergema di lautan kesadaran Luo Xiu, dan aura misterius bergabung dalam ingatannya, berisi rahasia tertinggi. Kungfu abadi dan abadi. Apa yang terintegrasi ke dalam lautan kesadaran Luo Xiu adalah warisan suatu keterampilan. Faktanya, bagi para biksu setingkat Luo Xiu, kecuali teknik yang diciptakan oleh beberapa orang kuat di alam asal, teknik lainnya pada dasarnya tidak berguna dan hanya dapat digunakan sebagai referensi. Karena ia telah keluar dari jati dirinya sendiri, ia tidak perlu lagi mengikuti cara dan metode orang lain. Tetapi keterampilan abadi ini berbeda. Hanya sebagian kecil dari rumus ajaib yang pertama kali muncul di kedalaman ingatannya membuat Luo Xiu langsung tenggelam di dalamnya, karena ia menemukan bahwa dibandingkan dengan sebagian kecil rumus ajaib ini, Tao dan Dharma yang ia ciptakan sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kunang-kunang dan bulan yang terang. Tidak ada kata-kata dalam rumus tersebut, hanya rune dan simbol misterius, tetapi setiap simbol rune mengandung makna yang tak terbatas. Sepertinya saya memahaminya, tetapi ketika saya melihat ke belakang, saya menemukan bahwa yang saya pahami hanyalah bulu. Setiap simbol rune hampir mewakili kekuatan magis dan teknik tingkat tinggi. Luo Xiu memejamkan matanya dan menyadari dengan hati-hati bahwa dia tidak perlu khawatir diganggu oleh orang lain, karena kecuali untuk beberapa alasan khusus, hampir mustahil bagi orang lain untuk sampai ke sini. Yang tidak disadari Luo Xiu adalah saat ia terus memahami dan menyimpulkan, tanda yang terbang keluar dari tubuhnya menjadi semakin cemerlang, dan pada saat yang sama perlahan terbang kembali dan melayang di antara kedua alisnya. Antara langit dan bumi, jalan bergemuruh, aura agung dan megah terus menyebar, sangat hikmat. Faktanya, kualifikasi Luo Xiu sendiri tidak terlalu kuat. Apa yang sebenarnya ia banggakan adalah pemahamannya, dan justru dengan mengandalkan pemahamannya sendiri, ia telah bangkit selangkah demi selangkah dan menerima banyak kesempatan untuk memperbaiki kualifikasinya yang awalnya lemah. Akan tetapi, bahkan dengan pemahamannya yang luar biasa saat ini, sangat sulit untuk memahami keterampilan yang luar biasa ini, karena semakin Anda memahaminya, semakin sedikit yang akan Anda temukan.
Semakin Anda memahaminya, semakin Anda akan terjerumus ke dalamnya dan merasa sulit untuk melepaskan diri. Seolah-olah akan sulit baginya untuk memahami semua misteri itu, bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya, dan misteri-misteri tertinggi itu tampak tidak ada habisnya. Sulit baginya untuk memahami bagian pendek pertama saja dari metode tersebut, apalagi bagian selanjutnya. Namun, saat teknik tersebut diintegrasikan ke dalam ingatan, beberapa penglihatan juga muncul, yang memungkinkan Luo Xiu melihat beberapa jejak kelanjutan dari teknik ini. Langit dan bumi abadi, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hanya aku yang abadi. Bab 3363 Keterampilan Tingkat Abadi. Ada teknik-teknik yang sangat mendalam di dunia. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, Luo Xiu perlahan membuka matanya, hatinya dipenuhi dengan rasa heran dan terkejut. Semakin saya memahaminya, semakin saya merasakan betapa mendalam dan hebatnya teknik ini. Dinamakan berdasarkan Kung Fu abadi, teknik ini jelas merupakan teknik terbaik sejak zaman kuno. Ada kata abadi di dalamnya, yang berarti bahwa ini adalah teknik yang secara langsung menunjuk ke alam abadi. Dia mendengar legenda tentang penguasa abadi di dunia kehancuran, dan keberadaan alam itu pasti sangat langka. Ini adalah kesempatan yang bagus. Meskipun Luo Xiu tahu bahwa dia tidak akan dapat memahami teknik ini sepenuhnya dalam waktu singkat, setidaknya dia berniat untuk memahami dan menguasai teknik pembukaan. Memikirkan hal ini, Luo Xiu kembali memejamkan matanya dan memasuki kondisi latihan. Tangannya juga mulai bergerak, berubah menjadi bayangan dan membentuk segel misterius satu demi satu. Di bab pembuka, juga tercatat kekuatan magis yang hebat. Ini hanyalah kekuatan magis paling dasar dari Eternal Skill. Namun, bahkan dengan kekuatan sihir pertama ini, ketika Luo Xiu menyelesaikan segelnya, itu langsung mengubah situasi dalam sekejap. Tampaknya selama segel ini dibuat, langit dapat hancur dan dunia dapat tercipta dalam sekejap. Pengenalan Kung Fu abadi, total ada 5 segel, dan setiap segel melambangkan kekuatan magis. Waktu berlalu dengan tenang tanpa disadari, dan banyak wawasan terus muncul di benaknya, membuat Luo Xiu terpesona. Teknik kembali ke satu milikku dapat dipadukan dengan teknik ini. Jika kelima segel digabungkan menjadi satu dengan teknik kembali ke satu, kekuatan macam apa yang akan dihasilkan? Luo Xiu tidak mencobanya, karena begitu dilakukan, hasilnya akan menggemparkan dan tak masuk akal. Terlebih lagi, karena keterbatasan tingkat kultivasinya sendiri, teknik besar penyatuan 5 segel Dharma tidak dapat digunakan dan dilakukan dengan mudah, dan konsumsinya terlalu besar. Pada akhirnya, Luo Xiu memilih untuk pergi. Ia sangat puas bisa mendapatkan keterampilan di sini. Benar saja, ada keberuntungan besar di sini. Jika ia tidak mengambil risiko kali ini, begitu ia kehilangan keterampilan ini, itu akan benar-benar menjadi bencana dalam hidupnya. Sebuah penyesalan besar. Sekarang Luo Xiu juga tahu apa yang terjadi di dunia luar. Banyak jenius dari Akademi Diri Sejati dikirim ke tanah kehancuran untuk pelatihan. Namun, itu terkait dengannya, dan beberapa orang penting marah. Namun, Luo Xiu tidak terburu-buru untuk keluar. Dia telah membunuh beberapa orang di istana Jiutian. Jika dia keluar seperti ini, mungkin akan ada beberapa bahaya yang tidak terduga. Daripada melakukan hal itu, lebih baik terus berlatih di tempat kehancuran ini. Asalkan berita itu tersiar, karena beberapa petinggi marah karena dia menjadi sasaran dan ditekan, maka pasti akan ada petinggi yang datang untuk melindunginya, dan dia tidak perlu khawatir tentang orang tua tak tahu malu dari istana Jiutian yang diam-diam membunuhnya. Beberapa bulan kemudian, Luo Xiu mengeluarkan batu asal lagi dan memasuki kondisi kultivasi. Saat semakin banyak kekuatan aslinya disempurnakan olehnya, beberapa wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di benaknya, membuatnya tampak terinspirasi oleh sesuatu. Pada saat yang sama, dia sendiri juga mengalami transformasi lain. Kultivasinya tetap tidak berubah, tetapi kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah disublimasikan kembali. Ledakan. Aura yang kuat meledak. Pergerakan besar itu menarik perhatian beberapa orang yang berkeliaran di dekatnya. Ada pergerakan di sana. Beberapa sosok terbang dan melihat Luo Xiu, yang seluruh tubuhnya bersinar dan wajahnya tidak terlihat jelas. "Siapa kamu?" Seseorang bertanya dengan keras. Lagi pula, di tanah kuno yang sudah hancur ini, siapapun akan waspada jika melihat orang seperti itu secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, lebih banyak orang terbang lewat. Sekelompok 4 orang, semuanya jenius dari True Self Academy, memegang hantu pagoda biru 7 lantai, sedang berlatih di tanah kehancuran ini. Setelah periode pengalaman ini,
Mereka juga menguasai beberapa keterampilan untuk bertahan hidup di tanah kehancuran dan dapat menghindari sebagian besar bahaya. Para jenius yang dapat bergabung dengan True Self Academy adalah yang terbaik di antara generasinya. Bahkan para jenius yang disebut-sebut paling kuat di era tanpa akhir pun masih jauh dari dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Dapat dikatakan bahwa para jenius ini mewakili masa depan dunia abadi. Selama salah satu dari mereka dapat tumbuh dengan lancar, mereka dapat menjadi raksasa. Karena aura Luo Xiu telah banyak berubah sejak masa lalu, dan karena dia saat ini diselimuti oleh cahaya ilahi, tidak seorang pun dapat melihat wajahnya dengan jelas. Pria ini agak aneh, tangkap dia dan interogasi dia. Seseorang yang relatif kuat berkata dengan suara yang dalam, dan semua orang yang hadir dapat merasakannya. Meskipun aura orang ini sangat kuat, tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Orang-orang kuat di atas alam Kaisar Agung tidak akan datang ke sini untuk mengambil risiko. Jika mereka adalah orang-orang di bawah alam Kaisar Agung, maka mereka, para jenius dari Akademi Diri Sejati, mewakili yang terkuat di dunia abadi. Ambil tindakan. Jelas, ada lebih dari satu atau dua orang yang memiliki ide ini. Begitu kata-kata pria itu jatuh, beberapa orang segera bertindak bersama, menggunakan kekuatan magis, teknik rahasia, dan senjata magis untuk meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Bertindak gegabah. Mata Luo Xiu memancarkan cahaya pembunuh, dan kedua tatapannya bagaikan pedang dewa yang membelah dunia. Aku hanya memanfaatkanmu untuk menguji teknik terbaruku. Telapak tangannya membentuk segel dengan kecepatan yang mencengangkan, dan Luo Xiu menggunakan kungfu abadi untuk menampilkan salah satu dari 5 segel. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, cahaya ilahi yang cemerlang tak berujung menerangi tempat kehancuran yang redup. Apa? Kekuatannya begitu kuat? Tidak. Sulit untuk mengaktifkan kekuatan hantu harta karun itu. Dalam sekejap, ekspresi beberapa orang jenius dari True Self Academy berubah kaget. Mereka mengira bisa mengalahkan semua musuh yang kuat dengan kekuatan hantu harta karun, tetapi saat ini mereka malah gagal. Ada aura khusus yang samar-samar terpancar dari tubuh lawan, yang membuat hantu harta karun itu seolah mengenalinya dan tidak akan menyerangnya. Sebaliknya, ada tanda bahwa dia ingin mendekatinya dan menyatu dengannya. Ledakan. Dalam satu konfrontasi, beberapa orang jenius dari True Self Academy dipukuli dan terlempar, dengan darah muncrat dari mulut mereka. Hantu pagoda hijau 7 lantai yang awalnya tergantung di atas kepalanya diraih oleh Luo Xiu dan jatuh ke tangannya. Hantu pagoda hijau mekar dengan cahaya, dan gumpalan kekuatan yang terkandung dalam hantu harta karun itu terus mengalir ke tubuh Luo Xiu dan disempurnakan serta diserap olehnya. Pada saat yang sama, di belakang Luo Xiu, sebuah menara hijau setinggi 3 lantai muncul. Cahayanya berkali-kali lipat lebih terang dari sebelumnya. Cahaya hijaunya begitu pekat sehingga tampak seperti batu giok. Kekuatan sihir macam apa ini? Ekspresi wajah beberapa orang jenius sangat buruk. Mereka semua adalah orang kuat, tetapi ketika mereka bersatu, mereka langsung tersingkir hanya dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin seseorang bisa jauh lebih kuat dari mereka? Kekuatan tempur orang ini terlalu kuat. Di Akademi Diri Sejatiku, satu-satunya orang dengan kekuatan tempur seperti itu mungkin adalah kakak senior Tiansheng. Seseorang berkata, Tiansheng adalah jenius teratas di True Self Academy, termasuk di antara yang terkuat. Sejak memasuki True Self Academy, ia tidak pernah terkalahkan dan dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan. Konon namanya awalnya bukan Tiansheng. Namun kemudian, setelah berlatih keterampilan tingkat abadi, dia mengubah namanya. Teknik yang dipraktikkannya disebut teknik suci surgawi tak terbatas. Sejak zaman dahulu, 9 tempat suci abadi semuanya mewarisi keterampilan tingkat abadi. Namun, pengembangan keterampilan tingkat abadi sangatlah sulit, dan tidak sembarang orang jenius dapat menguasainya. Setidaknya di era ini, Tiansheng adalah salah satunya, dan sebagian besar jenius di Akademi Diri Sejati, bahkan jika mereka memenuhi syarat untuk memiliki akses ke keterampilan abadi, tidak memiliki kualifikasi dan pemahaman untuk mempraktikkannya. Secara umum, keterampilan tingkat abadi hanya dapat dipahami oleh Master Junior Yuan. Sungguh luar biasa bisa mempraktikkannya di tingkat Sein. Bab 3364 saatnya berangkat. Wajah banyak orang jenius sangat jelek. Mereka semua telah mendengar tentang Luo Xiu dan tahu bahwa dia telah menyentuh kepentingan beberapa orang, jadi mereka menjadi sasaran dan dilemparkan ke tanah kehancuran kuno. Di permukaan, hal itu dikatakan sebagai pelatihan, tetapi pada kenyataannya itu adalah pengasingan, dan pengasingan di mana ia dibiarkan berjuang sendiri. Saat berita itu keluar, 5 tahun telah berlalu. Awalnya,
Tak seorang pun mengira ia bisa bertahan hidup selama 5 tahun di tanah kehancuran kuno tanpa mati. Namun, saat mereka benar-benar bertemu, mereka menyadari betapa bodohnya ide-ide mereka. Orang ini begitu berani hingga mencapai level monster. Dia tidak hanya tidak mati di tanah kuno yang hancur ini, dia tampaknya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tatapan mata Luo Xiu mengamati orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Meskipun dia mengambil tindakan untuk mengusir orang-orang ini, dia tidak memiliki niat membunuh. Membunuh pria berambut ungu dan yang lainnya sudah menjadi cara untuk melampiaskan kemarahan batinnya sampai batas tertentu, dan para jenius di Akademi Diri Sejati semuanya mewakili kekuatan besar di dunia abadi. Jika dia membunuh semua orang yang ditemuinya, maka bahkan jika dia keluar di masa depan, dia pasti tidak akan bisa bergerak maju dan tidak akan membuat terlalu banyak musuh. Keluar. Luo Xiu melambaikan lengan bajunya, mengabaikan orang-orang ini, dan menghilang dalam sekejap. Banyak jenius dari True Self Academy saling memandang dengan rasa malu yang mendalam di wajah dan mata mereka. Bagaimanapun, mereka mewakili para jenius terbaik di dunia abadi. Namun, banyaknya orang yang bekerja sama tidak akan mampu bersaing dengan Luo Xiu sendirian. Jika berita itu tersebar, akan sangat memalukan. Sudah waktunya untuk pergi. Kali ini, Luo Xiu mendapat banyak hal dari Cugu dan kelompoknya, dan dia juga merasa ingin pergi. Tidak hanya ada satu pintu masuk dan keluar ke tanah penghancur Cugu. Namun secara relatif, pintu masuk dan keluar yang dijaga Cao Song pada awalnya relatif tenang dalam hal kekacauan, dan itu juga merupakan pintu keluar yang aman. Meskipun ada kemungkinan untuk meninggalkan tempat lain, kekuatan kekacauan begitu dahsyat sehingga bahkan kaisar yang kuat pun harus mundur. Kalau dulu, Luo Xiu tidak akan berani menerobos masuk. Namun, kini situasinya berbeda. Seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya sendiri, ia menjadi semakin akrab dengan dan mengendalikan kekuatan kekacauan. Kekuatannya mungkin tidak sebaik beberapa orang kuat di alam Kaisar Agung, tetapi di tanah kuno yang hancur ini, kemampuan bertahan hidupnya jelas lebih baik daripada kebanyakan Kaisar Agung. Apakah kamu ingin pergi ke True Self Academy? Pertanyaan ini selalu terbayang dalam benak Luo Xiu. Secara teori, memilih masuk ke True Self Academy adalah pilihan terbaik, karena begitu Anda masuk ke True Self Academy, itu setara dengan mendapatkan perlindungan dari orang-orang berkuasa di akademi tersebut. Bahkan jika tetua istana Jiutian ingin mengambil tindakan, mustahil baginya untuk melakukannya tanpa keraguan. Tetapi jika dia tidak pergi ke Akademi Diri Sejati, begitu dia ditemukan oleh orang-orang dari istana Jiutian di tempat lain, maka beberapa monster tua yang tidak tahu malu sama sekali tidak akan takut dan akan membunuhnya secara langsung. Akhirnya, Luo Xiu pergi dari arah lain, menjalankan teknik rahasianya untuk menyembunyikan auranya sendiri, dan diam-diam pergi. Dia tidak memilih untuk keluar melalui pintu masuk asli, karena begitu dia keluar, dia harus menghadapi orang-orang kuat dari True Self Academy, dan dia tidak yakin apa yang akan dilakukan orang-orang kuat itu kepadanya. Jika seseorang mempunyai niat membunuh, dia akhirnya akan lolos dari pusaran krisis dan jatuh ke dalam krisis yang lebih besar dalam sekejap. Dunia abadi sangatlah luas. Melihat langit berbintang yang luas, mustahil untuk melihat ujungnya. Yang dapat dilihat hanyalah bintang-bintang besar yang berputar perlahan. Meskipun Luo Xiu telah berada di dunia abadi selama beberapa waktu, ini adalah pertama kalinya baginya melihat dengan jelas dan bepergian seperti ini. Dia melihat beberapa bintang besar. Bintang-bintang ini dipenuhi aura yang kuat. Mereka bukan bintang biasa, tetapi tubuh beberapa binatang buas yang kuat dan ganas yang telah berubah menjadi bintang setelah waktu yang lama setelah kematian mereka. Aku masih harus pergi ke Akademi Diri Sejati. Meskipun akan berbahaya, jika aku ingin menerobos ke ranah penguasa suci atau bahkan Kaisar Agung sesegera mungkin, tempat itu sangat penting bagiku dan dapat memberiku banyak sumber daya latihan. Sepanjang jalan, Luo Xiu juga berpikir dalam benaknya. Berdasarkan kepribadian masa lalunya, dia tidak akan pernah mengambil risiko pergi ke suatu tempat yang bahayanya besar. Namun sejak dia pergi ke dunia kehancuran, dia sudah merasakan bahwa malapetaka kehancuran besar semakin dekat, terutama ketika dia menyaksikan reruntuhan tanah kehancuran kuno dengan matanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa waktu menjadi semakin mendesak. Begitu perang pecah antara dua dunia yang bertolak belakang dan malapetaka itu memicu kehebohan, ia tidak memiliki cukup kekuatan, apalagi melindungi keluarga dan teman-temannya. Bahkan ia mungkin tidak dapat bertahan hidup dari malapetaka itu. Karena dalam bencana seperti itu, kejeniusan tidak ada artinya. Hanya kejeniusan yang sedang naik daun, kejeniusan yang menjadi pusat kekuatan teratas, yang dapat memainkan peran besar.
Setiap orang harus membuat pilihan di saat kritis. Pilihan yang dibuat Luo Xiu adalah menjadi lebih kuat. Mungkin berbahaya untuk pergi ke True Self Academy, tetapi bahaya dan peluang selalu ada. Selama dia bisa melewati ini, dia bisa bangkit dengan cepat dengan sumber daya yang bisa disediakan oleh True Self Academy. Sekejap mata. Beberapa bulan kemudian, Luo Xiu melakukan perjalanan melintasi kehampaan dan setelah bertanya sepanjang jalan, dia sampai di Bintang 8 Dewa. Bintang 8 Dewa merupakan tempat yang sangat terkenal di domain 9 surga. Konon pada zaman dahulu kala, di bintang ini muncul 8 orang sakti yang dikenal dengan nama 8 Dewa Abadi. Kemudian ke-8 orang sakti tersebut pun menggunakan kesaktian mereka yang luar biasa untuk mengubah bintang tersebut, sehingga menjadi tempat yang sangat berharga dan sangat cocok untuk dibudidayakan. Tokoh-tokoh besar di dunia abadi bersama-sama mendirikan Akademi Diri Sejati, menyatukan para jenius dunia. Tentu saja, tempat untuk membangun akademi dipilih dengan cermat, dan akhirnya dipilih di Bintang 8 Dewa. Kondisi kultivasi Bintang 8 Abadi tidak lebih buruk daripada 9 tanah suci abadi, dan dapat disebut sebagai salah satu tempat kultivasi terbaik di dunia. Berdasarkan aslinya, dikatakan bahwa beberapa tokoh besar di dunia abadi bergabung untuk membentuk lebih banyak formasi di sekitar Bintang 8 Dewa, membuat kondisi kultivasi di sini menjadi lebih baik. Ketika Luo Xiu datang ke sini, matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, ia telah melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, namun sama sekali tidak ada bintang yang lebih besar dari Bintang 8 Dewa ini. Bintang ini sangat besar. Dilihat dari luasnya, Luo Xiu memperkirakan bahwa bintang ini mungkin sebesar Dao Tian di alam Dao tak terbatas. Konsep macam apa bintang sebesar itu? Pada saat yang sama, Luo Xiu juga melihat banyak orang datang ke sini. Setelah melakukan sedikit penyelidikan, saya mengetahui bahwa selain kelompok jenius yang direkrut secara aktif oleh True Self Academy di awal, pendirian True Self Academy juga merekrut bakat-bakat lain dari luar. Oleh karena itu, baik di dunia abadi maupun di lautan kekacauan, banyak sekali jenius yang berkumpul untuk berpartisipasi dalam pemilihan True Self Academy. Lagi pula, setelah terpilih, itu setara dengan menjadi salah satu jenius terbaik di dunia. Mereka yang memiliki keyakinan untuk berpartisipasi dalam seleksi tidak diragukan lagi berasal dari latar belakang yang luar biasa. Orang-orang ini semuanya masih muda. Mereka diikuti oleh banyak pelayan dan penjaga. Beberapa dari mereka menggunakan binatang suci sebagai tunggangan. Aura tunggangan itu sendiri sebanding dengan orang yang kuat di alam suci. Chapter 3365 Entering the Academy. Luo Xiu mengikuti kerumunan itu dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat sebuah istana yang dibangun di atas gunung suci yang menjulang tinggi. Di kaki gunung itu, ada gerbang gunung yang megah. Apa saja syarat untuk seleksi? Luo Xiu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Kalahkan murid Akademi Diri Sejati. Seseorang menjawab, tapi ini sulit. Lagi pula, setelah Akademi Diri Sejati berdiri, kelompok orang pertama yang bergabung menerima banyak rejeki dan sumber daya, dan kultivasi mereka meningkat sangat cepat. Mengalahkan mereka sama sulitnya dengan naik ke surga. Su Tianpeng, ayo bertarung. Tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Seorang pemuda berselimut cahaya keemasan membubung ke angkasa. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu membentuk sepasang sayap di belakangnya, bagaikan burung rok bersayap emas yang kerasukan, auranya pun amat ganas. Jelas sekali, orang ini juga datang ke sini untuk mengikuti seleksi, untuk menantang para pengikut Akademi Diri Sejati, dan dia tidak menantang siapapun secara langsung, dan sikapnya sangat kuat dan arogan. Para murid Akademi Diri Sejati tidak ditantang oleh sembarang orang. Suara acuh tak acuh perlahan keluar dari istana megah. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menantangmu, kata Su Tianpeng dengan bangga, mengangkat tangannya dan meraih tombak emas di tangannya, memperlihatkan ujung tombaknya yang tajam. Apa kamu yakin? Sosok itu berjalan keluar, seolah-olah muncul tanpa suara di udara. Ini adalah seorang pria berpakaian putih, melangkah di atas panggung teratai hijau, penuh dengan energi kacau. Itu dia, keturunan dari orang suci surgawi yang menyebut dirinya orang suci surgawi dalam legenda. Dikatakan bahwa setiap generasi keturunan orang suci surgawi menyebut diri mereka orang suci surgawi, dan dia adalah generasi ketiga. Terdengar sorak-sorai dari kerumunan. Para jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi ini juga berasal dari latar belakang yang luar biasa dan memiliki pengetahuan tentang beberapa hal. Generasi ketiga dari Heavenly Saint, seorang jenius papan atas yang tidak diragukan lagi, bagaikan legenda di antara para pemuda kuat di era ini. Bahkan di True Self Academy,
tempat para jenius berkumpul, dia tidak pernah terkalahkan. Dia telah berlatih keterampilan tingkat abadi dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Itu kamu. Ketika Su Tianpeng yang arogan melihat Tianxing keluar, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, tidak berani bersikap sombong seperti sebelumnya. Haha, kakak senior Tianxing sekuat orang suci, bahkan orang yang sombong pun tidak punya nyali untuk melawanmu. Pada saat ini, beberapa tokoh keluar, semua murid Akademi Diri Sejati, berdiri di belakang Tianxing generasi ketiga. Saudara Tianxing, lama tidak berjumpa. Kudengar akhir-akhir ini kamu menyendiri. Sepertinya kultivasimu seharusnya meningkat lagi. Terdengar tawa polos, lalu orang lain keluar dari True Self Academy. Xing Jiutian. Kerumunan kembali riuh, karena orang ini adalah satu-satunya yang dapat disejajarkan dengan Tianxing di antara sekian banyak orang jenius di Akademi Diri Sejati. Ini adalah seorang pria muda dengan wajah setampan batu giok, dan ruang di belakangnya tumpang tindih dan berputar, seolah-olah ada 9 lapisan langit dan bumi yang naik dan turun. Istana Jiutian mengendalikan domain Jiutian, dan Akademi Diri Sejati didirikan di sini, dan Xing Jiutian tidak diragukan lagi adalah orang pertama di antara murid-murid Istana Jiutian generasi ini. Adapun pria berambut ungu dan lainnya yang dibunuh oleh Luo Xiu, mereka tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Xing Jiutian. Luo Xiu juga ada di antara kerumunan. Apakah itu Tianxing generasi ketiga atau Xing Jiutian ini? Ketika dia melihat mereka untuk pertama kalinya, dia bisa merasakan kekuatan dahsyat dan mengerikan yang tersembunyi di tubuh kedua orang ini. Seorang wanita lain juga muncul. Luo Xiu mengenalinya pada pandangan pertama. Dia adalah Tianyong. Dapat dilihat bahwa Tianyong juga memiliki status yang luar biasa di Akademi Zhenwo, dan ada banyak orang di sekitarnya. Dengan teknik menahan napas Luo Xiu, tidak seorang pun akan memperhatikannya. Tetapi ketika Tianyong muncul, matanya langsung melihat ke arah Luo Xiu berada. Apakah itu kamu? Entah kenapa, Tianyong awalnya tidak berniat muncul, tapi ada denyutan yang tak dapat dijelaskan di hatinya, seolah ada firasat dalam kegelapan bahwa sesuatu yang istimewa akan terjadi. Jadi dia datang. Namun dia tidak menyangka setelah sampai di sini, muncullah sesosok-sosok di dalam benaknya, seolah ada semacam takdir yang menuntun matanya untuk melihat seseorang. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi dia memiliki rasa keakraban yang khusus. Dua sosok yang berbeda saling terkait dalam benaknya dan secara bertahap tumpang tindih. Tai Sang King, Luo Xiu. Apakah kedua orang ini orang yang sama? Namun, hubungan sebab akibat macam apa yang ada antara dia dan saya? Tianyong sangat bingung. Jadi dia mengirim pesan telepati ke Luo Xiu untuk bertanya. Luo Xiu juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Tianyong akan mengenalinya pada pandangan pertama. Namun dia tetap menjawab, "Ini aku kembali, dan aku masih hidup." Senang rasanya bisa hidup. Wajah Tianyong berseri-seri dengan senyuman, matanya sedikit berkaca-kaca, dan dia sendiri tidak mengerti mengapa ada emosi istimewa yang melonjak. Kamu tidak menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Apakah kamu khawatir seseorang akan menganiaya kamu? Tanya Tianyong. Ya, aku membunuh murid-murid Istana Jiutian, dan mereka tidak akan membiarkanku pergi. Luo Xiu berkata bahwa untuk Tianyong, dia masih mempercayainya dari lubuk hatinya. Bahkan jika dia tidak memiliki beberapa kenangan masa lalu di antara keduanya, atau mereka bukan orang yang sama, beberapa emosi tidak dapat dihentikan. Jika kamu berpartisipasi dalam seleksi, kamu mungkin akan terekspos, tetapi para murid Akademi Diri Sejati memenuhi syarat untuk merekomendasikan orang lain untuk masuk akademi. Aku dapat membantumu. Tianyong menjawab. Hasil ini mengejutkan Luo Xiu. Dia memilih untuk setuju tanpa ragu-ragu, sehingga dia bisa menghemat banyak masalah dan masuk ke True Self Academy. Di bawah tatapan mata yang penuh rasa iri dan cemburu, Luo Xiu dituntun ke istana megah oleh Tianyong. Anda harus tahu bahwa meskipun setiap murid Akademi Diri Sejati memiliki kuota yang direkomendasikan, hanya ada satu kuota, dan kuota banyak orang telah ditukar dengan keuntungan oleh kekuatan besar itu. Bisa masuk ke True Self Academy, tempat ini sangat bernilai, dan seorang anak yang kurang dikenal malah mendapat rekomendasi tempat itu. Bagaimana mungkin orang tidak merasa iri dan cemburu? True Self Academy tampak seperti istana megah dari luar. Namun di dalam istana, ada dunia lain, seperti dunia yang terisolasi. Setiap murid True Self Academy mempunyai tempat eksklusifnya sendiri untuk berkultivasi. Luo Xiu mengikuti Tianyong dan memasuki sebuah lembah yang dipenuhi burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Ini adalah tempat latihan Tianyong. Saat dia masuk,
Luo Xiu juga menarik perhatian banyak orang, karena Tianyong sangat istimewa, dengan asal-usul biasa tetapi bakatnya luar biasa, dan dihargai oleh banyak kekuatan besar. Dan baginya untuk menggunakan kesempatan kuota rekomendasi untuk membawa seseorang masuk, orang ini pasti sangat dekat dengannya, jadi wajar saja, Luo Xiu yang dibawa masuk juga menarik banyak perhatian. Hanya murid-murid Akademi Diri Sejati ini yang masih belum mampu mengenali tubuh asli Luo Xiu. Lembah ini dipenuhi dengan jejak energi kacau, membuatnya menjadi tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Adik perempuan Tianyong. Tiba-tiba terdengar suara berat, diikuti oleh Luo Xiu yang melihat sesosok pria raksasa yang tingginya hampir 2 kaki sedang terbang di atas. Ledakan. Ketika kakinya mendarat di tanah, bumi tiba-tiba berguncang. Anda pasti tahu bahwa dunia ini telah diukir dengan formasi khusus. Hanya pendaratan tubuh saja dapat menyebabkan gerakan yang begitu besar, yang membuat orang menduga bahwa berat tubuh orang ini sebanding dengan bintang kecil. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pastilah orang yang ahli dalam latihan fisik. Beberapa pria kuat yang telah melunakkan tubuh fisik mereka secara ekstrim akan memilih untuk memperbesar tubuh mereka saat tubuh fisik mereka mencapai kondisi ekstrim, sehingga mereka dapat membawa beban yang lebih kuat. Kekuatan. Kudengar Suster Junior Tianyong menggunakan kuotamu untuk mendatangkan seseorang. Apa hubungannya denganmu? Pria ini menatap Luo Xiu dan menatap Tianyong dengan mata menyala-nyala. Kakak senior gunung ajaib, sepertinya kau tidak berhak mencampuri urusanku sendiri, kan? Tianyong sedikit mengernyit. Dapat dilihat bahwa dia membenci keterikatan semacam ini, dan seharusnya ada banyak keterikatan serupa di masa lalu. Belum lagi hal lainnya, ukuran tubuh pria ini saja sudah membuat banyak wanita jengkel. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padanya? Nak, katakan padaku, apa hubunganmu dengan Suster Junior Tianyong? Melihat jawaban Tianyong, Mo San menatap Luo Xiu dengan ancaman ganas di matanya. Meskipun ia dibawa masuk sebagai murid persiapan Akademi Diri Sejati, ia hanyalah seorang pendatang baru, dan Gunung Iblis belum begitu memperhatikannya. Jika ia berani bersikap bodoh, akan ada banyak kesempatan untuk memberinya pelajaran di masa mendatang.